Nah, niatnya menolong, jadi kita itu kalau jalan bukan semerta-merta mau cari duit. Nah, jadi kita lihat kalau UMKM memang yang pantas memang kita bantu, pasti kita turun bantu. Peluang besar yang kita tangkap bahwa memang di media sosial. Kolaborasi ini penting, apalagi sama teman-teman konten kreator sih sebenarnya. Teman-teman, ada pantun. Bantuin cakepnya ya. Iya. Makan bakso di Pasar Senen. Podcast kita kehadiran Bos Duren. Mana durennya? Halo Bang. Halo. Kita bersama Bang Yusri. Ya. Ada pantun lagi teman-teman. Dibantuin cakepnya ya. Siang-siang makan es doger. Di sampingnya Bos Duren ada konten kreator. Surga ke. Ada Kak Joni. Siap, Kak. Halo Cabat, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Berapa produksi yang ditinggalkan untuk main ke podcast kita? Alhamdulillah satu, Kak. Satu. Oh, berarti memang lagi free ya untuk hari ini. Untuk RRI. Untuk RRI. Ada Bos Duren, ada konten kreator. Tapi kok ngomong-ngomong saya tidak mencium aroma-aroma durian. Tapi saya mencium aroma-aroma cuan. Nah, bicara soal usaha, saya panggilnya Kak ya. Iya, panggil sayang juga boleh. Kayaknya nanti ada yang marah. Panggilnya Bang boleh? Iya boleh. Baik, bicara soal kuliner, itu biasanya orang bijak mengeluarkan kata-kata bijak, kata-kata yang dinotis sama orang banyak. Itu biasanya saya dengarnya kalau mau simak sih ada satu. Iya. Katanya apapun usaha kita, kalau punya sendiri, itu kita bosnya. Boleh. Gimana komentarnya? Iya sih, boleh iya, boleh tidak juga. Bolehnya ya karena yang memanage kita, yang membangun kita, yang memanage kita, yang eksekusi kita. Jadi ku bangun, ku jaga dan lari. Oke, itu tagline-nya ya Bang ya? Tagline-nya ya Iya. Bang ya? Oke, nah kalau Cabat sendiri nih, boleh gak sih manggilnya Cabat? Boleh, Kak. Boleh ya, boleh-boleh aja. Iya. Apakah juga seperti itu? Karena konten kreator kan sekarang udah jadi profesi ya. Betul, Kak. Kalau ditanya dulu ya, dulu nih ditanya pengen jadi apa? Jawabnya tuh profesi-profesi yang udah banyak dikenal. Betul. Misalnya jadi ASN, Iya. jadi aparatur sipil negara lah pokoknya. Tapi kalau zaman sekarang sudah banyak sekali profesi-profesi termasuk konten kreator. Merasa bos juga nggak sih di Merasa bos sebenarnya, Kak. Gimana? Karena kita yang bangun sendiri, memanage sendiri, mau bangun terserah kita, tapi tetap kita profesional dalam mengerjakan suatu profesinya, gitu, Kak. Oke, memilih untuk usaha. Saya Iya. ke Bang Yusri dulu. Iya. Penasaran nih Bang, untuk Bos Duren sendiri. Ini kalau kita dengar auranya tuh, aura cuan, Cuan. ya. Karena jadi bos, Iya. gitu. Nama adalah doa. Apakah itu juga yang kemudian menjadi motivasinya Bang Yus sehingga usahanya namanya Bos Duren? Iya. Awalnya saya kan pegawai perbankan, Mbak, di salah satu perbankan di Iya. Gimana? di luar kota Kendari. Oke. Nah, memang cita-cita saya sebelum saya membangun bisnis ini adalah dimanapun tempat saya bekerja, ya saya harus jadi pemimpin. Nah, itu yang kedua, Bos Duren ini nama yang saya cita-citakan dari dulu, bahwa dimanapun saya berada, saya harus jadi pemimpin di situ. Nah, akhirnya saya buka salah satu usaha bisnis kuliner. Nama brandnya itu Bos Duren kan. Bos Duren. Oke. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini masih konsisten, dan kami sudah rebranding sih namanya karena beberapa persyaratan kemarin, apalagi sekarang kan di Kemenkumham atau di negara kita ini memang wajib terdaftar, kita punya bisnis. Nah,
Itu sih sebenarnya awal apa namanya, kenapa sih saya dipanggil Bos Duren. Iya. Saya pribadi, teman-teman di kuliner juga seperti itu. Saya dipanggil Bos Duren, padahal ini nama brand sih sebenarnya. Kayak Iya. gitu. Iya, Mbak. Sekalian marketing berarti ya, Bang Ya. ya. Sekalian marketing. Iya. Baik, Bang, kalau kita mengulik flashback lagi ke tahun-tahun sebelumnya. Iya. Awal mulanya kemudian hadir usaha ini itu di tahun berapa, Bang? Bos Duren ini lahir di September 2015. Nah, pada saat itu di daerah atau di tengah-tengah kota, apa namanya, yang rame di jalan itu ya paling SS teler, SS Iya, buah dan lain iya. sebagainya. Nah, kita punya ide. Kebetulan istri saya suka makan durian, akhirnya kita kombinasikan durian ini dimodifikasi apa namanya, dalam bentuk es, namanya sop duren. Nah, Oke. gitu. Nah, itulah yang sampai hari ini ya masih bertahan lah. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. 2015. 2015, So kalau kita hitung-hitung 10 tahun ya? hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Iya. Oke, memulai sesuatu orang bilang lebih sulit daripada mempertahankan. Ke Cabat dulu nih. Oh, iya. Mulai Seperti buat konten tuh kapan? Kalau tadi Bang Yus tuh 2015, kalau Cabat melihat peluang jadi konten creator ini? Saya termasuk baru di bidang dunia konten kreator, Kak, di 2023. Kalau orang bilang itu ada sekarang yang suhu dan yang pemula lah. Jadi yang lagi posisinya panas ya. lagi di mana nih sekarang? Lagi di tengah-tengah lah. Oh, lagi di tengah-tengah. Cari aman. Cari aman. Ya, di 2023 Juni. 2023 di Juni. bulan Juni. Juni. Itu awalnya memang melihat peluang ini karena sekarang kan anak-anak muda itu tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, media sosial. Apakah juga ini yang kemudian menjadi motivasi, jadi konten kreator aja deh? Atau mungkin sempat ngelamar di mana gitu. Saya sebenarnya itu ada juga usaha. Oke. Kami itu berdua tergabung di satu komunitas yang itu komunitas kuliner Kendari. Nah, di mana dalamnya itu berbagai macam kuliner sudah ada. Mulai jajanan, cemilan, minuman, Iya. makanan, semuanya ada. Nah, di situ saya melihat di dalamnya komunitas ini itu kebanyakan kan yang menengah ke atas, umurnya menengah ke atas lah. Kayak Halus ya Bang ya. saya masih muda Bagus di sampai senyum-senyum. Iya, saya masih muda di dalam. Iya. Kemarin saya bergabung di 2000 berapa ya? 2000 berapa Bang? 2017. 2017, 2 tahun setelah Setelah usaha Bos Duren. Termasuk anak muda beberapa, termasuk itu saya. Nah, saya melihat di situ mereka kekurangannya itu untuk promosinya, Kak. Iya. Nah, kebetulan di sana itu mereka tahunya cuman Facebook dulu. Oke, zaman itu ya di Zaman itu. 2017. iya, 2005 ya. 17. Ya, masuk lagi di tahun-tahun berikutnya agak sulit mempromosikan suatu produk. Kenapa susah? Kalau melalui Facebook saja. Oke. Nah, sekarang di dunia digital itu kan ada TikTok, Iya. Facebook, Instagram. Iya. Nah, kenapa tidak mereka tidak dibantu? Mereka cuma butuh food blogger, tapi food bloggernya harus dibayar. Makanya saya berniat inisiatif mau munculkan akun saya. Iya. Itu kenapa akun saya dinamakan Bicara Kuliner Kendari, karena tagline dari komunitas kami juga. Kalau bicara Oke. kuliner Kendari itu triple K aja. Masuk di triple K aja. Jadi di situ, Kak. Jadi saya mulai membantu dari UMKM, teman-teman secara ikhlas. Akhirnya ternyata ada cuan di dalamnya. Iya, itu dia. Ternyata ada udang di balik batu. Ya. Tapi ini positif sekali Bang. Bagaimana Bang Yus kemudian melihat hal ini bahwa yang namanya usaha dan marketing itu satu kesatuan sih tidak bisa dipisahkan. Iya, dalam satu bisnis sih memang butuh kekuatan marketing, Iya. butuh kekuatan promosi terus. Iya. Kenapa? Karena kami sebagai owner atau pemilik bisnis ini bukan hanya difokus sama produk saja, bukan hanya di manajemen saja, tetapi bagaimana sih nama dan produk kita di luar. Nah, makanya kadang kita pernah kolaborasi dengan teman-teman konten kreator untuk menunjukkan bahwa ini loh produk kami kan, produk unggulan kami, dan apa sih yang jadi pembeda dengan yang lainnya gitu kan. Apalagi di Kota Kendari sekarang ini adalah hampir saya katakan sampai saya bilang
kita lagi diserang sama brand-brand yang di brand-brand nasional. Iya. Nah, saatnya anak-anak muda sekarang yang ada di Kota Kendari ini untuk full gas, gas full, untuk melawan itu. Kenapa? Karena dari sisi itu, disitulah kita berkompetisi. Apakah kami bisa berkompetisi dengan mereka, kami bisa bersaing dengan mereka, atau gimana? Karena ada dua pilihan nanti. Kedepannya ada dua pilihan. Kita mau jadi penonton atau mau jadi pelaku. Nah, kan seperti itu. Nah, makanya dengan adanya konten kreator, dengan adanya teman-teman kuliner lainnya, di situ kita kolaborasi. Jadi salah satu jantung bisnis kuliner adalah kolaborasi dan dengan konten kreator sih sebenarnya. Baik, konten-kontennya adalah konten-konten soal makanan ya, kuliner seperti itu. Bagaimana kemudian mengaturnya bahwa harus mensupport nih teman-teman UMKM ya, boleh dibilang. Tapi sebagai konten kreator juga, ya tidak menutup mata kan. Ada yang namanya tuh cuan mengalir di situ. Ada istilah itu endorse ya kan. Gimana ya melihatnya? Masih konsisten nggak sampai sekarang nih dukungannya kan? Kalau kita flashback lagi, lama ya, udah 2 tahun nih. Alhamdulillah kalau masalah cuan itu kita nomor 2 kalau dibicara kuliner. Iya. Itu yang pertama itu bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain lah istilahnya. Follow jangan lupa ya. Bagaimana cara kita bermanfaat itu sebenarnya? Karena kita buat akun ini bukan sebenarnya untuk mencari uang pertama, tapi karena ada peluang, jadi kita gaspol lah di situ Kak. Oke, gimana coba? Sudah. Gaskan aja. Sekarang konsisten untuk membuat konten untuk Cabat ya, dan konsisten untuk berada di jalurnya untuk usaha yang sudah dirintis dari tahun 2015. Itu bukan perkara yang gampang. Kalau kita lihat ke belakang 10 tahun perjalanannya, tentu ada jatuh bangunnya. Kadang-kadang orang melihatnya tuh yang enak-enak saja kan, tapi ternyata siapa sangka ada cerita yang mungkin membuat kita mengelus dada gitu kan. Gimana Pak? Kalau misalnya selama 10 tahun ini untuk usaha Bos Duren, suka dukanya seperti apa, tantangan apa yang kemudian dihadapi? Ya, tantangan awalnya sih pertama cuaca. Kan cuaca di Kendari ini kan yang selama yang kita kenal ini kan enggak nentu kan. Apalagi ini yang sop Duren ini kan es gitu kan. Nah, kebanyakan es. Jadi pada saat di musim hujan, nah di situ juga kita ini. Nah, untuk bertahan sampai dengan hari ini, secara umum bisnis kuliner adalah memang butuh inovasi, butuh gerakan baru, dan butuh produk-produk yang memang betul-betul yang jadi pembeda. Nah, di bisnis saya ini kan ada beberapa Mbak. Jadi yang Bos Duren ini beberapa tahun ya mohon maaf saya bilang viral. Nah, setelah itu harus jadi pembendung. Misalnya ada yang dampingi dengan model lain lah kayak gitu kan. Mungkin itu di bisnis makan berat, bisnis yang makanan yang ngemil tengah malam. Jadi di situ makanya sampai dengan hari ini saya masih secara umum saya masih bertahan untuk di bisnis kuliner. Baik, bisnis kulinernya ada Duren sebagai bahan baku utama, brandnya Sop Duren. Nah, yang dimaksud tadi untuk mendampingi itu apa Pak? Misalnya martabak. Kebetulan saya pemilik martabak cucu juga ya, sambil saya promosi nih. Martabak cucu. Suka nggak kru? Suka dong, favorit. Oke, kalau untuk Cabat nih, gimana kalau misalnya melihat perjalanan ke belakang 2 tahun itu, memulainya dari sesuatu yang memang niatnya tulus, mempertahankan sampai sekarang untuk konten, gimana? Jadi banyak yang kenal, banyak yang tahu, gimana rasanya? Alhamdulillah sekarang lumayan banyak yang kenal kata. Jadi bukan karena rambut, bukan karena tagline ya, karena niatnya menolong. Jadi kita itu kalau jalan bukan semerta-merta mau cari duit. Nah, jadi kita lihat kalau UMKM memang yang pantas memang kita bantu, pasti kita turun bantu. Dan pahalanya di situ kalau mereka ketemu kita tanpa mereka tahu itu kita food vlogger. Pas kita datang kedua kalinya rame,
pas ketemu lagi langsung ditahan di tengah jalan bilang makasih sekali. Itu Baik. sangat-sangat tidak bisa dibayar dengan uang dia gitu Kak. Boleh nggak misalnya pas datang ke satu tempat gitu usaha, tempat makan gitu kan, datang pertama kali. Setelah itu ngonten nih. Setelah ngonten rame. Iya. Datang kedua kali ajak saya. Gitu. Bisa dong. Iya, iya. Tapi ini serius. Marketing itu memang sangat penting perannya Iya. untuk bisa eksis. Iya. Menjaga eksistensi selama 10 tahun, bagaimana kemudian kolaborasi dengan Cabat nih, dengan Kak Iya. Joni. Karena marketingnya kan. Kalau di dunia kuliner sih memang kita butuh sebenarnya yang namanya yang marketing, apalagi sekarang kan era digital. Iya. Mulai dari bangun orang itu bangun tidur sampai dengan tidur pun Tidur itu lagi. lebih banyak waktunya dipegang handphone. Iya. Nah, di situ. Nah, peluang besar yang kita tangkap bahwa memang di media sosial. Makanya kolaborasi kolaborasi ini penting, apalagi sama teman-teman content creator sih sebenarnya. Karena tidak lagi harus sebar brosur, mesti harus pasang spanduk yang besar kan. Karena kita pikirnya juga budget. Nah, coba kalau misalnya konten kreator satu kali posting sudah ribuan yang lihat bahwa ini loh produk kuliner yang jadi pembeda, apalagi anak-anak muda Kendari gitu. Sepenting itu. Pasti. Baik. Tapi yang dicari apa dong kalau begitu? Apakah memang hanya mensupport saja UMKM ini, lalu Kak Joninya dapat apa dari situ? Dapat uang sebenarnya juga Kak. Oh, dapat cuan juga ya? Jelas dapat uang Kak. Gimana tuh regulasinya? Tapi bedanya di bicara kuliner, selain itu kita tidak menyamakan Iya. brandnya. Misalnya dia jualan brand besar atau franchise dari luar, saya Iya. samakan harganya dengan UMKM yang baru membangun. Jadi itu saya Oke. bedakan Kak. Makanya kalau orang datang DM saya atau WA saya, Kak berapa endorse-nya? Pasti saya tanya dulu, usahanya apa? Dia baru mulai berapa tahun? Iya. Terus kalau dia modalnya cuma 5 juta, bangun box kecil, saya mau kasih harga sama kayak Berapa? franchise. Kan agak sulit itu kalau UMKM. UMKM. Tapi saya selalu edukasi ke UMKM, kenapa tidak buat akun sendiri? Iya. Viral sekarang cukup gampang Kak. Kasih TikTok aja, bukan cuma joget-joget. Iya. Coba-coba terus gagal, pasti ada yang viral satu. Itu saja kuncinya Kak. Oke. Itu makanya saya selalu ajarkan kepada bosku. Harus melek teknologi juga. Iya. Kenapa selalu kita bayar konten kreator kita bayar terus? Kan itu nguras cuan juga. Belajarlah sendiri buat konten sehingga bisa naik kelas gitu Kak. Oke, tetap terima endorse ya. Cuannya tetap. Kalau ada kalau ada ya. Iya. Tapi lebih ke ini sih, kalau misalnya dapat cuannya itu juga apresiasi karena Iya. ada jerih lelah yang kemudian Betul. terbayarkan di situ, kemudian ada waktu yang dikorbankan, kemudian juga ada tenaga dan juga pikiran yang kemudian terpakai untuk Iya. bisa menghasilkan konten-konten ini. Iya. Yang mereka bayar sebenarnya bukan seolah-olah jasanya saya mau buat konten kreator itu Yang tadi. dibayar Yang dibayar adalah- itu capeknya, idenya, waktunya, itu Kak sebenarnya. Baik. Karena saya itu sekarang itu tidur, saya kira itu Raffi Ahmad bohong-bohong mau tidur 2-3 jam. Ternyata saya lakukan itu Kak. Ternyata sama ya. Iya, sekian namaku saya Ahmad Joni. Iya. Ternyata Raffi Ahmad itu dengan Ahmad Joni begini semua dia. Iya. Nama itu adalah doa. Iya, Bos Duren. betul. Sudah merasakah Bang menjadi bos di usahanya sendiri? Ya merasa sih saya jadi bos, tetapi bebannya berat juga. Kenapa? Karena harus kita pikul yang teman-teman karyawan yang dibawa, terus yang kedua manajemen, Iya. yang ketiga adalah produk saya di luar ini sesuai enggak atau sudah lari gitu kan? Itu yang jadi beban. Tetapi sekali melangkah gaspol, itu aja sih. Kalau Itu saya. kalau dengar kata bos tuh kesannya tuh banyak cuannya, ya kan? Soalnya dia bukan cuma satu usaha Kak. Tapi Banyak usaha. banyak usahanya. Iya. Amin. Kadang yang bikin kita sulit adalah memulai Iya. dan melihat peluang. Iya. Bagaimana kemudian melihat peluangnya di Kota Kendari, khususnya untuk usaha yang Bang Yus rintis ini. Bukannya agak sulit ya, kita agak susah
Oh, nggak susah juga sih, tapi mungkin tidak semudah menemukan Iya. pisang atau menemukan apel untuk durian ini, gimana Iya. Bang? Bahan baku dasar ini yang brand Bos Durian ini memang bahan baku dasarnya memang saya ambil dari luar. Kenapa? Karena saya lebih ke kualitas. Nah, yang kedua adalah durian ini memang yang di Kota Kendari ini kan musiman. Apalagi ini secara di Sulawesi saja memang agak susah sih sebenarnya karena musiman. Makanya kita ambil dari luar yang memang betul-betul tahan sampai beberapa bulan ke depan. Kenapa? Karena di bisnis kuliner ini memang butuh waktu sih sebenarnya. Seberapa lama sih sebenarnya kekuatan bahan baku kita yang kita produksi dalam satu hari sampai beberapa bulan ke depan. Istimewanya apa sih Bang, durian ini? Kok pada akhirnya memilih durian? Padahal kan ada buah-buahan lain juga yang mungkin lebih mudah daripada durian. Iya, istimewanya karena jadi pembeda dengan yang buah dengan yang lain. Nah, yang kedua adalah ya memang targetnya kita ini memang yang suka durian. Nah, gitu kan, yang suka durian. Jadi bukan istimewa tetapi tantangan yang kita hadapi memang yang suka durian sebenarnya. Makanya tagline-nya Bos Durian sekarang suka durian kayak gitu. Bagi kamu yang suka durian. Boleh kita sama-sama coba tagline-nya? Boleh. Apa tagline-nya? Bos Durian Bagi suka yang durian. Bagi yang suka durian. Bagi yang suka bagi durian. yang suka durian. Iya. Bos Durian Bagi yang suka durian. Sih. Mantap. Perjalanan 10 tahun dan 2 tahun. Iya, kalau dilihat semua ada prosesnya masing-masing ya. Iya. Pada saat ada di titik terendah itu seperti apa? Boleh diceritakan titik terendah yang pernah dilalui Iya. di 10 tahun dan di 2 tahun? Saya ke Bang Yus dulu. Iya. Unik sih, tapi apa ya? Kan saya dulu yang di titik terendah pada saat itu saya belum mampu untuk sewa tempat. Nah, makanya pada saat itu saya sewa tempat jualan saya tuh di area MTQ yang difasilitasi sama pemerintah. Pada saat itu kita diusir malah sama Satpol PP kan, dan harus saya kehilangan kehilangan customer, kehilangan uang dan di beberapa hari sih sebenarnya. Apalagi pada saat itu yang menjelang menjelang masa-masa COVID pada saat itu. Nah, itu yang titik terendah yang saya pernah rasa. Yang kedua adalah di musim sebenarnya. Yang musim pada saat itu ya musim hujan, badai, sampai dengan pepohonan pun kita dihantam, mulai dari tempat jualan sampai tim kami di lapangan itu kena korban. Itu yang saya rasa sampai dengan hari ini, yang saya masih teringat sih sampai hari ini gitu Mbak. Tapi kenapa bisa tetap konsisten sampai sekarang? Ya konsisten karena memang dari awal saya katakan bahwa apapun kondisinya, apapun kejadiannya dan apapun risikonya, tetap saya maju untuk kuliner Kota Kendari. Baik. Itu ya. Hebat ya, semangatnya luar biasa. Iya Mbak. Beberapa kemudian tutup pas pandemi itu memang sangat amat terasa sekali. Iya, terasa. Karena yang sebelum waktu COVID ini kita harus tutup 6 cabang di Sulawesi Tenggara, termasuk di bawah-bawah 1 cabang, Kolaka, di Kendari ini 4 jam harus tutup. Kenapa? Karena yang pertama adalah persoalan bahan baku, yang kedua adalah yang produk yang Bos Durian ini memang produk yang musim panas, yang strateginya yang dengan musim panas. Makanya pada saat itu alhamdulillah strategi yang kita ambil adalah membuat brand baru dengan model yang berbeda gitu Mbak. Ingin tahu juga perjalanan 2 tahunnya untuk titik terendahnya. Coba gimana? Cerita dong. Alhamdulillah kalau kami di konten kreator di Bicara Kuliner selama 2 tahun belum ada titik terendahnya. Oke. Masih up and down ya. Iya, up and down. Paling titik terendahnya kalau nggak ada endorse. Tapi kita selingi. Kalau nggak ada endorse itu pasti saya cari UMKM yang patut untuk dibantu. Itu juga nggak ada titik terendahnya. Alhamdulillah. Tunggu. Iya. Kita cek dulu. Udah berapa sih followersnya? Untuk Instagram namanya
Bicara kuliner Kendari. Bicara kuliner Kendari ya. Oke, jangan lupa di follow. Ya. Silakan promo. Silakan. Bagi teman-teman yang punya usaha di bidang kuliner, bolehlah memakai jasa Bicara Kuliner. Karena dijamin insya Allah ada hasil yang akan kalian dapatkan di situ. Surga. Yes. Ngomong-ngomong, kenapa sih mesti Cabat? Cabat Ini kalau itu- kita buka Instagramnya kan, lihat video-videonya, itu selalu ada kata Cabat. Iya. Cabat itu apa? Cabat itu sebenarnya plesetan dari sahabat. Oh, jadi Ja- Cabat tuh sahabat. Ya sahabat. Maksudnya. Jadi itu kami itu ngumpul dalam satu tongkrongan. Aha. Ada memang teman yang mengalami kekurangan. Jadi Iya. dia sering panggil kita itu sahabat itu dengan kata Cabat. Jadi itu yang saya ambil Cabat. Oke, Gitu dia. itu yang jadi tagline-nya ya. Tagline-nya. Jadi ciri khasnya juga. Iya. Pas buka video yang FYP ada Cabatnya, oh berarti bicara kuliner. Bicara. Bicara kuliner Iya. Kendari. Sekarang masih juga tergabung di dalam Komunitas kuliner. komunitas Kuliner Kendari. Triple K ya Triple K. namanya. Iya. Kuliner Komunitas kuliner Kendari. kuliner Kendari. Kendari. Baik Pak, bagaimana sih Bang kalau misalnya melihat komunitas seperti ini pada akhirnya juga mewadahi orang-orang yang berkecimpung di dunia kuliner? Iya. Saya terlahir juga dari komunitas ini sih sebenarnya. Saya termotivasi dari komunitas ini. Iya. Kenapa? Karena komunitas ini ada banyak orang, ada banyak manusia dan banyak pebisnis yang ada di dalam. Di situ kita banyak belajar sih, mengedukasi. Jadi di komunitas kuliner ini tidak ada yang jago, sama kita sama semuanya. Jadi Sama ya, sama. Jadi adapun kekurangan atau kesulitan yang kita hadapi ya kita seringnya di komunitas ini sih sebenarnya. Jadi Baik. untuk memperluas wawasan, untuk memperluas kita punya jaringan sih yang di Baik. komunitas ini. Jadi sangat penting juga keberadaan komunitas ini Pasti, untuk Mbak. bisa merangkul Merangkul mereka-mereka yang Iya, Mbak. tergabung di usaha Iya. kuliner Iya. ini. Nih, kita lihat nih Sobat RRI. Bicara kuliner Kendari 29 ribuan ya. Ya. Iya. Ini isinya juga teman-teman dari Triple K Komunitas. nih. Iya. Oke. Baik, kita masih bersama untuk podcast RRI Kendari. Ada ice breaking boleh dibilang atau apa nih? Kru apa nih namanya? Tim kreatif. Oh, gimmick. Oke. Jadi namanya Jawatan Jawab Cepetan. Iya. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti kru akan kasih dan harus dijawab dengan cepat. Tapi kita sepakat dulu nih, jawab cepatnya gantian aja ya. Iya. Gantian. Jadi satu pertanyaan tidak untuk satu orang, tapi untuk dua orang. Gimana, Kru? Iya. Jadi Berarti langsung dua berebutan? orang ya. Dijawab cepat tapi barengan. Oke. Iya. Boleh ya. Ada berapa pertanyaan? 6. 6 ya? Oke. Kesiapannya gimana? Ya. Siap. Kalau bikin konten gimana? Persiapannya harus Harus prepare Kak. harus sempurna atau yang penting kita gaskan? Jangan Kak. Hah? Pasti harus sempurna. Harus ya. Walaupun menu makanannya itu biasa saja, bagaimana kita memvideokan itu menjadi lebih enak lagi Oke. dipandang. Berarti ada di tim kualitas nomor 1. Iyalah. Baik, Bang Yus, Kak Joni, Jabat, kita mulai ya. Oke, tim kreatif Kak Joni dulu ya. bersamaan nih. Kak Joni dulu baru Kak Bos dulu. Oke, dari Cabat dulu. Makan dulu atau foto dulu? Foto dulu. Wih, mencerminkan ya, benar-benar konten kreator. Lanjut. Review jujur banget atau dikemas halus? Dikemas halus. Ini kayaknya main aman. Aman. Berarti ya. Lanjut. Makan sendirian atau bareng tim? Bareng tim. Wah, ini kayaknya kacang nggak lupa kulit. Iya. Lanjut. Viral tapi kontroversial atau biasa saja tapi aman? Viral tapi kontroversial. Iya. Contohnya, Loh, jangan. langsung ketembak dulu. Iya. Lanjut. Bos, Iya. Oke, Bos Duran, Bang Ya. Yus. Lihatnya Ya. Bang. Iya, siap. Aman ya Bang ya? Aman. Oke, jawabannya benar semua? Siap. Tapi ini bebas-bebas aja Bang. Iya. Bebas-bebas aja Bang. jualan online atau jualan langsung di toko?
online. Online. Kolaborasi bareng UMKM lain atau jalan sendiri dulu? Kolaborasi. Kolaborasi. Rame tapi ribet atau sepi tapi santai? Ramai ribet. Nah, namanya juga jualan ya, harus rame. Iya. Lanjut. Terakhir, modal besar di awal atau bertahap pelan-pelan? Bertahap pelan-pelan. Kayaknya dari sini benar-benar kelihatan ya. Benar-benar kelihatan ya. Yang satu konten creator, yang satu bos di usaha sendiri. Iya. Apa yang ingin Bang Yus katakan kepada siapapun juga yang sekarang mau memulai usaha tapi masih mikir keras? Iya. Ini mulai nggak? Ya, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Itu. Kalau misalnya ada kendala, menghadapinya gimana? Biasanya kan alibinya belum cukup modal, Bang. Ya, modal itu ketiga, Mbak. Kalau saya, yang jelas kemauan aja dulu. Yang kedua konsisten. Ketiga modal. Oke. Nah, modalnya ini bukan cuma uang saja, Iya. tetapi hati. Hati juga saya- ya. Tadi 3 nih ya wejangannya. Iya. Diulang lagi, Bang, biar melekat di pikiran. oke. Yang pertama, Mau harus Oke. mau. Yang kedua, konsisten. konsisten. Yang ketiga, Modal. modal. Jadi Iya. nggak ada alasan lagi ya, Sobat RRI. Mulainya atau jangan dulu 3 ini yang jadi pesannya Coba Bang aja Yus. dulu. Coba, Apa Kak? kamu kalau misalnya mau tetap konsisten sampai sekarang, apa yang ingin disampaikan? Karena kan kalau misalnya konten creator sekarang udah banyak ya. Betul, Kak. Cuma ada yang muncul nih kontennya tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk mereka? Harus konsisten aja Kak. Konsisten, terus kita kreatif dalam membuatnya. Jangan terus monoton review terus. Kalau kita bicara kuliner itu kita selingi dengan cerita-cerita unik atau goyangan-goyangan unik. Jadi kita masukkan iklannya itu di tengah, terus masuk lagi goyangannya lagi di tengah, gitu lagi Kak. Oke. Kalau sekarang yang lagi mau maju mundur nih, konten nggak ya? Mau mulai nggak ya? Sama sekali belum mau mulai. Apa yang ingin kamu sampaikan? Harus mulai memang dulu Kak. Itu memang kan kalau mau konten itu perlu mood. Tapi itu harus yang kita lawan, moodnya itu. Kalau kita mau maju pasti karena cuannya itu sudah jelas nyata di konten kreator Kak. Enggak. Satu kata dari Cabat, cuannya udah jelas. Baik, terima kasih Kak udah main ke podcast RRI. Ya, Bang Yus, makasih, makasih makasih. juga. Ya. Sukses usahanya ya. Amin. Cabat, naik terus ya. Amin Kak. Viral terus. Surga. Minta follow dong. Iya Pak. Minta follow dulu dong. Oh, Minta follow dulu dong. buat teman-teman jangan lupa follow Bicara Kuliner. Kalau mau cari kuliner-kuliner yang enak di Kota Kendari, pastinya di akun Bicara Kuliner Kendari. Surga Dan kecap. kalau misalnya mau kulineran, jangan lupa gak harus cicipi Bos Duren. Bos Duren. Produknya apa aja? Sop Duren. Sop Duren. Iya. Ada menu apa aja tuh? Menunya ada kokomel, ada sop duren, ada es teler durian. Oke. Ya. Wajib coba ya, Sobat Iya. RRI. Bos Duren, Kasih. Sebenarnya dia banyak Kak usaha. Joni. Makasih.